Baik, perkenalkan nama saya Kinsi Amaranetsa dengan NIM channel E024001 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah perpajakan saya mengenai materi yaitu dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak adalah nilai atau jumlah tertentu yang menjadi acuan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, setiap jenis pajak memiliki dasar pengenaan yang berbeda, tergantung pada objek pajak yang dikenakan. Contohnya itu seperti dapat kita lihat yaitu untuk pajak penghasilan ataupun PPH, dasar perhitungannya adalah penghasilan kena pajak ataupun PKP. Untuk pajak pertambahan nilai ataupun PPN, dasar perhitungannya adalah nilai transaksi atau harga jual barang dan jasa kena pajak. Dan yang terakhir yaitu untuk bea materai atau dasarnya itu adalah nilai nominal dokumen. Dengan kata lain, dasar perhitungan pajak berfungsi sebagai titik awal untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya yaitu ke dasar hukum perhitungan pajak. Nah, adapun dasar ke perhitungan pajak ini merupakan ketentuan mengenai dasar perhitungan pajak diatur dalam beberapa peraturan antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP, yaitu mengatur mengenai sistem pemungutan, tarif, dan perhitungan PPh serta PPN. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menjelaskan pengertian penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan, serta cara menentukan penghasilan kena pajak. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang mengatur dasar perhitungan pajak untuk transaksi barang dan jasa. Dengan berlandaskan peraturan tersebut, wajib pajak dapat menghitung pajaknya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu ke biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Adapun biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak yaitu tidak semua biaya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hanya biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha saja atau pekerjaan yang diperbolehkan. Contohnya seperti gaji dan upah karyawan, biaya bunga pinjaman, sewa dan utilitas, biaya penyusutan ataupun depresiasi, biaya amortisasi atau aset tidak berwujud, dan yang terakhir itu ada biaya administrasi dan pemasaran. Selanjutnya yaitu ketujuan penentuan dasar perhitungan pajak, yaitu menetapkan dasar perhitungan pajak yang bertujuan untuk yang pertama memberi keadilan dalam pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak, menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena perhitungannya jelas dan transparan. Nah, lanjut kita ke materi selanjutnya, depresiasi. Nah, adapun pengertian dari depresiasi yaitu penyusutan nilai suatu aktiva tetap berwujud karena pemakaian, umur, atau faktor lain yang menyebabkan penurunan manfaat ekonomisnya. Dalam perpajakan, depresiasi digunakan untuk mengalokasikan biaya perolehan aktiva tetap ke dalam beberapa periode selama masa manfaat aset tersebut. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ataupun PPh, depresiasi adalah pengakuan atas penurunan nilai harta berwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ataupun disebut dengan 3M. Lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu tujuan dari depresiasi dalam perpajakan. Yang pertama yaitu memiliki fungsi sebagai menentukan biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, menunjukkan pengakuan beban secara sistematis terhadap aset yang digunakan untuk kegiatan usaha, menghindari pembebanan biaya sekaligus pada tahun pembelian aset, menyesuaikan laba kena pajak agar lebih mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya itu ada di sini sebagai contoh yang sudah tertera berdasarkan PMK, harta berwujud dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Nah, seperti ini contoh 4 tahun yaitu tarif garis lurusnya 25%,
tarif menurunnya 50%. Contoh hartanya itu peralatan kantor kecil, komputer. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai amortisasi. Dalam perpajakan, amortisasi adalah alokasi sistematis atas biaya perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat harta tersebut. Artinya, ketika suatu perusahaan mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak atau aset yang bermanfaat, digunakan lebih dari satu periode, misalnya beberapa tahun, maka biaya tersebut tidak boleh langsung dibebankan seluruhnya pada tahun perolehan, melainkan harus dialokasikan secara bertahap sesuai masa manfaatnya. Amortisasi berfungsi untuk mencerminkan pengurangan nilai atau manfaat ekonomi dari harta tidak berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha. Dari selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat amortisasi, yaitu yang pertama menyesuaikan biaya dengan manfaat ekonomi sebagai pengurangan penghasilan bruto, yang ketiga mendorong kepatuhan dan transparansi pajak. Nah, maka berakhir juga presentasi saya pada materi ini. Saya menyimpulkan bahwa perpajakan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara karena menjadi sumber utama penerimaan pemerintah. Dalam perhitungan pajak, depresiasi dan amortisasi merupakan dua elemen penting yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Depresiasi digunakan untuk aset berwujud, sedangkan amortisasi digunakan aset tidak berwujud. Keduanya berfungsi untuk mencerminkan penerimaan nilai aset selama masa manfaat serta menjadi biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Dengan memahami dasar perhitungan pajak depresiasi dan amortisasi, wajib pajak dapat melakukan perhitungan pajak dengan lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.